kalau judul saya tuh representasi dari ketiga calon presiden di Indonesia itu. Kemarin Mm-mm, kan saya sebenarnya judulnya nggak itu mm-mm, tentang representasi bencana alam, tapi Mem Almira kan tanya, mm-mm, why kamu memilih bencana alam untuk sebagai objekmu? mm-mm, Itu kan sebagai PR saya. Ada beberapa mm-mm, PR dari Mem Almira. Ternyata saya mm-mm, belum bisa menemukan jawabannya. Jadi saya mengikuti saran beliau bahwa beliau bilang gini, Mbak, di previous tadi kamu kan ada dari Nuri, yang mana Nuri itu ambil judul penelitian representasi Anies dan Ganjar pada bursa calon presiden di occasion.com. mm-mm. Sama yang terus beliau bilang gini, itu coba deh Mbak dibandingkan kamu bandingkan pakai penelitian yang baru dari representasi ketiga calon itu, yang mana kan which is di penelitian Nuri kan masih apa? Mereka kan masih calon gitu, masih yang belum 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 dideklarasikan secara legal gitu kan, Pak. Terus Mm-mm. ada tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Mem Almira, tapi beliau belum sempat balas. Jadi saya tanyakan kepada jenengan, Pak. Sebentar. Apa itu? Silakan pertanyaannya. Yang pertama gini, dari Nuri itu kan saya cross check lagi Pak di artikel yang serupa, tetapi ternyata itu nggak ada yang pakai teori CBA gitu. Saya nemuin Mm-mm. kalau yang dari Prabowo tuh eh, ada, tapi beliau disandingkan sama Bapak Jokowi. Itu apakah saya boleh masukkan ke previous tadi saya Pak? Bisa, Itu bisa, bisa. oke, Mm-mm, udah dapet jawabannya yang itu Pak. Yang kedua gini, eh, saya kan pakai Detik News karena kalau saya mm-mm. pakai Okezone, kemarin saya cross check lagi di Okezone itu ternyata beliau lebih pro ke ini, ke Pak Ganjar. Jadi nanti takutnya malah nggak signifikan data-datanya. Jadi saya pilih di Detik News itu di bagian enaknya enaknya di Detik News itu ternyata ada rubrik tentang pemilu 2024. Jadi ada banyak berita mengenai ketiga presiden itu. Jadi saya Mm-mm. ambil itu. Itu boleh kan Pak? Saya Boleh, ambil boleh. yang itu. Karena tadi occasion kan sudah ada kan, ya. Iya. Walau di samping ideologinya mungkin ke sana. Nah, itu ya nggak usah occasion lagi. Coba detik.com. Jadi semua berita yang ada kata salah satu kata Prabowo, Gibran atau Anies gitu. Sorry. Ini hanya presiden saja apa? Wakilnya juga? Kalau boleh deh Pak sama wakilnya. Sepertinya tuh masih banyak banyak Tapi tapi nanti banyak yang itu. iya lebih banyak kalau disandingkan sama ini pasangan Mungkin masing-masing. ya istilahnya kamu nyarinya. Yang penting artikelnya ada kata Prabowo, ada kata Gibran, ada Oke. kata Anies gitu kan ya. Nanti Oke misalnya Pak. beritanya dia menyebut pasangan ya itu kan ini, include aja. Nah, co nah ini mungkin nih datanya ini kira-kira mulai kapan sih itu? Mungkin apakah kamu ambil datanya setelah penetapan KPU atau sebelum sebelum penetapan KPU tapi sudah memasangkan calon? Nah, itu kamu harus tentukan nih data kamu ambil Oh, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di, nanti bisa kamu di limitation itu Pak ya. nah, istilahnya kenapa kok dari tanggal ini karena ini baru ditetapkan kalau misalnya Prabowo dengan Gibran, Ganjar dengan ini sama partai politiknya walaupun belum daftar ya. Oke. Kalau setelah daftar mungkin hanya dari Oktober ya. Untuk memperbanyak data Eh, kamu maksudnya. Itu bisa mungkin Oke. dari sana. Nah, ada Pak lagi? Ajri, ini Mm-mm. kan eh, previous studies tuh ada minimal nggak sih Pak? Karena saya cuma Oh menemukan enggak, dua enggak. yang emang bener-bener. Jadi gini, previous studies itu kan nanti kamu taruh di terus sedikit atau Pendahuluan. literatur atau literatur review sedikit itu bisa. Nah itu kamu nggak harus yang apa pas maksudnya persis tentang Prabowo tentang calon sekarang bisa juga calon sebelumnya previous studies Oke. yang meneliti Jokowi dan siapa dulu muncul dan konten ya bukan kata preposisi kata yang gitu ya. Habis itu kamu lakukan kolokasi analis itu juga boleh sih. Mm-mm. Jangan terlalu bingung dipilih saja itu hanya opsi untuk kamu meneliti. Tapi umumnya itu ya langsung aja kamu kamu peneliti yang menentukan kamu akan melakukan kolokasi kata apa. Biasanya adalah kata topik yang dipilih. Misalnya kalau saya tentang obesitas ya berarti ke kolokasi tentang obesitas. Tentang diabetes ya kolokasi
dari diabetes misalnya kayak gitu langsung dari isu. Kalau kasih tentang Rohingya ya berarti, tentang Rohingya berarti kalau kasih dari Rohingya kamu nggak perlu cari word list yang paling atas selain Rohingya itu apa, terus kamu lakukan kolokasi juga nggak perlu. Kalau emang dari kata, dari kolokasi analisis dari kata Rohingya itu sudah bisa memunculkan diskurs tentang representasi gimana Rohingya diteliti, direpresentasikan. Mungkin seperti itu, Vincent. Ya, good luck. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Sekarang saya Pak mau tanya Mm-mm. Pak. Iya, iya. Agak panjang ya Pak ya tanyanya Pak ya. Yang pertama Pak, saya kan Ah, baca jurnalnya Pak Fajri. Untuk jurnalnya Pak Fajri ini kan pakai teorinya Becker ya. ah, Nah, ah, saya itu masih bingung. Untuk keywordnya tadi sudah dijawab dari Pak Fajri yang pertanyaannya Leoni. Kalau Pak mm-mm, Fajri pakai mm-mm. CKP web Itu pakai ya, CGP ternyata web. bisa. Nah, kemarin tuh saya sempat tanya ke Bu Almira untuk bagaimana kalau mau membandingkan keyword list itu. Terus beliau Mm-mm, menyarankan untuk tanya lagi ke Pak Fajri. Ya sudah, saya mm-mm, tanya sekarang. Berarti kalau untuk mm-mm. Ankor nggak bisa ya Pak ya untuk mengikuti caranya Pak Fajri itu? Nggak bisanya karena kamu nggak bisa dapat kok reference corpusnya, Restu. Saya Iya, pakai reference corpusnya kan LCC iya Indonesia LCC. 2022. Iya, Nah, itu kan iya, nggak bisa di-download jadi ke teks terus kamu upload ke Encon. iya. Nah, jadinya kamu pakai LCC apa buat corpus sendiri? Saya buat korpus Kamu sendiri. DIY corpus Jadinya ya itu. pakai ini, pakai Ancon menggunakan Mm-mm. Kompas sama Detik.com. Hmm. Nah, tapi kamu bisa pakai CGP web. Maksudnya itu kamu itu sebenarnya bisa mengupload corpus kamu ke CGP web. Untuk yang artikel saya, Corpus kamu, eh itu bagaimana caranya, Pak? ah, mungkin panjang ya. Cuma cuma saran-sarankan lihat videonya Mas Pri sudah belum? Yang Mas Pri itu untuk ada. yang kemarin di share yang Mas Prihantoro di channelnya Mas Pri itu dia juga menjelaskan. Saya coba ya. Eh, ya boleh, boleh, Pak. ini Chrome saya kan ya. Bentar, CVP Web. Setelah kamu login ya, kamu masuk ke user account details. Kamu aja yang share, bisa nggak? Biar kamu langsung praktek. Lagi di, atau kamu mau Saya buka Anconnya ini ya, Pak ya, CGP kok webnya dulu. encon sih webnya dulu. Iya, CGP. Oke, masuk ke your user account details. Oke, habis itu init your file. Mm-mm. Nah, habis itu upload lah ini kamu, tapi harus jadi satu TXT. Harus jadi satu TXT, Restu. Oh iya, yang ini, Pak ya. Mm-mm. Kalau jadi dia nggak bisa ngupload banyak TXT, jadi hanya satu saja. Kalau kamu sudah mengumpulkan korpus kamu dalam satu TXT, ya kamu bisa. Nah, ini kan masih Ini. masih satu-satu kan? Nah, ini Oh, kamu jadikan satu TXT. Ada caranya sih menjadikan satu TXT dari banyak TXT kayak gini. saya ada 200 korpus ini, Pak, 200 200 data. data kan? Ya. Itu jadikan satu TXT doang. Oh, Itu ada caranya. eh saya tapi ada intinya pertanyaan lagi, Pak. mm, Kalau misalkan dijadikan satu, ini kan dari satu artikel, dari 200 artikel ya. Berarti mm. apakah dipisahkan per judulnya itu bagaimana ya, Pak Oh ya? nggak usah pisahkan per judulnya. Oh, Maksudnya nanti kan analisis kamu nggak perlu, ini detik iya, doang kan ya? Detik dan Hmm? Kompas dari Oh, dua. oke nggak apa. Jadikan satu aja. Nanti kan kamu kan nggak bandingkan detik dan kompas. Ya, tidak Maksudnya langsung. korpus kamu treat as whole kan, Ya, secara jadi satu lah. Itu bisa ya. jadikan satu. Saya juga kayak itu kita jadikan satu. Cara menjadikan satu itu ada di Google. Saya pakai searching di Google sih sebentar ya. Jadikan
satu TXT file. Nanti kamu bisa ikuti itu, menggabungkan file TXT menjadi satu file. Nah, ini saya share di ini ya, Iya. di Saya chat stop ya. share ya Pak ya. Nah, jangan dulu, Oh jangan. maksudnya nanti Oh iya. ini kamu coba ini. Iya. Intinya kamu jadikan satu TXT dulu, habis itu kamu upload lah. Coba sekarang kamu coba dulu lah, upload satu aja, nggak masalah, nanti bisa dihapus kok. Upload satu-satu Ah, maksudnya satu. nggak upload satu file aja, satu. Oh iya, sebentar. Satu Kompas itu lah. Ada Ya, di-upload. ya upload file. Sudah. Nah, udah masuk ya. Sekarang Iya. kamu install New Corpus. Masuk ke install Install New New Corpus Corpus. nih. Nah, oke. Nah, habis itu kamu scroll ke bawah, pilih yang nggak usah tagger aja lah. Ini install Corpus without any text. Kamu harus pilih Ini, ini. Nah, ini, soalnya bisa juga di Indonesian, cuma yang nggak tidak usah aja lah. Nah, yang ini Pak. Select Kalau mau pakai Indonesian Tiger juga bisa sih. Coba cari yang Indonesian yang Tiger. Install Corpus Indonesian with Tiger. Indonesian Tree Tiger. Coba cari yang Indonesian. Ada nggak? English. Mbak, lewat Mbak kanan. Oh, Ya, kanan. Oh ya ini. Nah ini nih, nah, itu kamu bisa beli itu. Itu kalau corpus kamu nggak lebih dari 2 juta. Itu kamu bisa pakai ini. Tapi kalau lebih dari 2 juta kata, kamu pakai yang without tadi itu yang paling Oh bawah. ya. Coba karena apa itu select aja, sudah gitu doang, nggak usah Oh diapa-apakan, nggak usah. nggak usah Oh ke iya. bawah lagi. Kok gini? Nah, habis itu kamu tinggal ini, kamu centang ini. Ini kan file kamu tadi, include, Yang mana Pak? include ini kamu centang. Include tuh yang mana? Oh ini. Habis itu kamu di sini nama korpusnya kamu tulis, enter full di sini ya. Apa? Wah, semisal Kompas gitu ya. Diabetes ya atau kompas ya. Oh dia. Nah, udah habis itu install corpus with setting above. Nah, sudah. Ini di close. Iya, di close aja. Kemudian untuk melihat Nah, habis itu ini view your corpora. View your corpora itu. view your corpora itu yang Bukan, mana? bukan. Sebelah kiri. Kiri, view your corpora. Oke. Ya itu. Nah, itu kan sudah ada. Itu korpus kamu. Kamu klik aja Oh, diabetes itu. Klik diabetes. Nah, itu korpus kamu. Untuk mengenalkan keywords, kamu masuk ke keywords. keywords. Sini. Kamu klik. Nah, ini choose subcorpus. Ini korpus kamu. Subcorpus. Choose subcorpus. Mana choose? Atas. Atas Mbak. Atas Itu. mana? Select Select frekuensi. Select Ini. frekuensi. Bukan. Oke. Atas Mbak, ya. Ya. Itu. Full. Ini kan korpus kamu namanya kan tadi diabetes whole Ya, semuanya. oke. Habis itu select. Compare. Itu refer. Itu tetap word from. Oke. Ini yang list 2-nya ini kamu pilih LCC Indonesia. Oke. Yang 2023 boleh. Iya. Select. Oke. Oke deh. Ini biarkan default. Habis itu ini comparison statistiknya kamu ganti log likelihood biasanya. Bawa. Comparison ini. Mm-mm. Log likelihood. Log likelihood udah segini aja nggak masalah. Calculate keywords. Nah, ini step yang saya lakukan di ini saya. Ini keyword kamu kayak gini. Misalnya kemarin ambil 100 keyword pertama. Pak Fajri, saya punya pertanyaan, Pak. Mm-mm. Misal saya menggunakan teorinya Becker, cuma saya nggak pakai perbandingan keyword, itu apakah boleh ya? Nggak apa-apa, boleh. Sebenarnya step pertamanya itu dia milih Restu. Jadi nggak harus keyword, nggak harus frekuensi. Nah, bisa langsung ke lokasi. Sama tadi teman-teman kamu kan langsung ke lokasi. Iya. Sebenarnya itu kan Becker kan ngiblat ke Farclove juga. Ya sama, langsung ke lokasi dari diabetes itu bisa. Nggak harus pakai keywords. Iya, saya kan baca bukunya yang punya Becker ya Pak ya. Itu kan ada beberapa, ada kolokasi, konkordansi. Misalkan saya langsung ambil kolokasinya dan konkordansinya saja, berarti nggak masalah ya? Nggak masalah, itu hanya ya step satunya bisa. Tapi ini untuk mengambil keywords itu memang harus agak inilah. Iya, Nanti sepertinya buat tesis waktunya lah, tidak buat tesis. cukup. Waktunya tidak cukup Pak kalau pakai keyword. Iya, langsung aja.
mungkin nanti project akhir. Ya. Satu lagi Pak, Bu Almira pertanyaan. mungkin. Oke. Semisal untuk mencari representasi, sebentar saya stop share dulu. Mm-mm. Saya cari contekan dulu. Ada tadi yang nitip pertanyaan soalnya. Mm-mm. Sebentar. Untuk misalkan pertanyaannya itu tentang semantik prosodi, itu apakah harus menggunakan Fairclough atau Van Dijk boleh atau teori lainnya juga boleh, Pak? Apakah ada Sebenarnya harus semantik proses itu bisa dibilang satu teori sendiri. Jadi nggak harus kamu ambil apa namanya Farclaf atau Van Dijk, nggak Van Dijk bukan Farclaf lain nggak. Semantik prosody saja sudah cukup sih. Semantik prosody kan collocation ya. Nah, di situ jadi kamu harus milah negatif positif dari kolokasi itu seperti itu. Tapi itu nanti bukan critical discourse lah istilahnya, analisis of semantic prosody. Tapi bisa juga pakai corpus base itu boleh. berarti Nah, itu bukan CDA ya, Pak ya, kalau untuk semantik prosodi itu ya? kalau tanpa pakai Farclaf, Iya. semantik prosody doang itu ya istilahnya nggak bisa dibilang CDA lah istilahnya. Kamu hanya bedain negatif positif seperti ini. Nah, kalau semantik prosody doang kamu nggak harus bandingkan dengan sosial. Bandingan maksudnya harus kontekstual lah. Kalau Farclaf kan kalau eh, ngasih jabaran-jabaran explanation dengan konteks sosial, konteks politik, konteks ini kan. Nah, kalau semantik prosodi doang saja, doang ya, itu ya nggak perlu ke sana. Hanya kamu bilang ini punya negatif prosodi, ya, kata Rohingya ini, kan, nah, dengan kolokasinya seperti ini, representasinya seperti ini. Tambah kamu harus menjelaskan apa namanya kenapa kok negatif gitu kan, apakah karena kebijakan misalnya nggak mau menerima Rohingya atau ini ideologi beritanya kayak gitu. Jadi nggak, tapi kalau baiknya sih ya pakai pakai Farclaf juga. Kalau Farclaf itu kan teksnya itu kan tadi itu semantik prosodi ya, itu jadi satu kamu. Habis itu yang kedua kan diskurs praktis, sosial sosial change, diskurs praktik. Walaupun kadang ya nggak sampai masuk ke sana sih beberapa artikel, walaupun bilang pakai Farclaf tapi kadang kurang analisis tentang sosial dan apa namanya diskurs praktisnya mungkin kurang, tapi itu nggak masalah untuk level itu. Berarti untuk Fairclough sama Becker itu sebenarnya mirip ya, Pak ya, untuk teorinya, karena Farclaf sepertinya itu kan sama. CDE, Farclaf itu Ya. dia nggak pakai korpus kan sebenarnya. Eh, Integrasinya tuh di teksnya itu. Jadi karena Farclaf itu yang kalau kita bicara corpus assisted discourse studies itu sebenarnya ya kalau madhabnya Baker itu ya ikut Farclaf. Jadi bagian korpusnya itu di teks. Jadi collocation dan sebagainya itu kan teks, tingkat teks ya. Habis itu masuk ke tahap layer keduanya Farclaf kan tentang sosial praktis itu sudah masuk explanation kalau di CADS-nya Baker itu. Nah, ketiganya ini. Jadi itu emang satu berkaitan lah. Sistemnya sama. Cuma kalau Farclaf itu kan teks itu nggak pakai korpus kan, tinggal ambil 2 teks, 3 teks, langsung dianalisis pakai ini bla bla bla. Tapi kalau kita gabungkan dengan korpus, jadi level satunya Farclaf itu menggunakan corpus tools. Kalau di kita pakai collocation dulu, habis itu lihat pattern dan sebagainya. Kesan. Oke. Iya, sudah agak Mm-mm. paham, Pak. Setelah ini, berarti tadi kan saya bingungnya Kalian apakah di harus pakai sekolah word di list sekolah gitu. di discourse kelas discourse di bahas Farclaf juga Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi saya ini, enggak ya. Pak, kemarin tuh sempat mau pakai korpusnya diabetes ini untuk di kelas wacana. Oh, kalian Cuma, kalian yang presentasi ya di kelas discourse ya. iya, iya, betul. Berarti kalian yang menerangkan lah, berarti yang menerangkan Farclaf. Kan ada tuh Iya, yang Pak. kritikal. Makanya kita bingung, Pak, tambah bingung. Iya, emang sebenarnya kita harus ada integrasi sih antara ya, kalau saya pulang. Pak, satu Mm-mm, lagi, Pak, pertanyaan. mm-mm, Tapi bukan untuk tugas korpus ini nggak apa-apa ya, Pak mm-mm, ya? nggak Tapi masih apa-apa. terkait. Bayar. Untuk kajian wacana ini kan saya mengangkat isu tentang Palestina, tentang Mm-mm, representasi Hamas di mm-mm. Boleh, di bagus. apa namanya? Di
media Al Jazeera sama BBC. Nah, Nah, bagus itu. semisal nanti, Kamu harus bandingkan itu. iya nanti membandingkan. Nah, itu kan Mm-mm, berarti nanti saya pakai dua korpus ya Pak ya, untuk yang mm-mm. korpusnya BBC Eh, sama kalau korpusnya Al kalau tugas Jazeera. diskurs kan kamu nggak pakai korpus, nggak harus korpus kan? Enggak, karena kayaknya lebih gampang. Oh gitu ya? Oh, nggak juga sih. Kalau nggak pakai korpus kan kamu hanya ambil lima artikel di BBC, 5 artikel di Al Jazeera. Udah Oh, kamu teliti. oh, gitu aja ya Pak ya. Iya. Kalau nggak pakai korpus kan kamu nggak usah menunjukkan patterns. Enggak, Ya. maksudnya saya sebenarnya kepikirannya kayak gini Pak. Mungkin nanti bisa dibenarkan ya kalau saya salah Mm-mm, jalan Pak. mm-mm, Untuk di korpusnya saya nanti yang BBC sama Al Jazeera itu nanti mm-mm. saya rencananya mau melihat 5 kolokasi teratas dari Hamas itu bagaimana, sama kemudian dilihat konkordansinya. Jadi Mm-mm. 5 teratas untuk korpus BBC dan 5 teratas untuk korpus yang Al Jazeera. Apakah itu cukup ya Pak ya? Cukup mewakili atau bagaimana ya? Oke, jadi gini, Restu, untuk membedakan korpus atau enggak itu, sebenarnya kalau kamu di kelas diskurs nggak pakai korpus, itu bisa misalnya 5 artikel di Al Jazeera, 5 artikel di ini. Kolokasi itu kan kata yang disandingkan dengan kata Hamas ya misalnya yang tadi itu. Nah, itu kan kamu tinggal baca kalau cuma 5 artikel, kamu nggak usah Iya. masukin ke Ancon, kamu bisa menemukan itu. Nah, bedanya dengan korpus tadi kalau data kamu banyak. Nah, makanya, dan itu menjadi satu advantage-nya korpus untuk mengkritisi apa namanya CDA tadi itu CDA dengan 5 saja itu kan mungkin peneliti bisa milih, bisa terserah dia. Tapi kalau kita korpus itu yang peneliti tanpa milih itu kan bisa mengurangi bias lah. Nah, bahasanya orang korpus ke sana. Coba sebenarnya untuk kelasnya nggak perlu menggunakan korpus ya bisa aja kalau hanya milih 5 saja dari berita itu yang Al Jazeera sama ini. Tapi kalau mau pakai korpus ya tadi itu sudah boleh aja. Mau kolokasi dari Hamas dan Hamas sendiri di BBC dan di Al Jazeera, misalnya adjektif yang paling teratas, misalnya atau 50 collocation teratas dari Hamas di BBC dan Al Jazeera itu sudah cukup lah. Harus 50 Pak. Kalau cuma 5 tidak bisa ya. Jadi jadi gini 50 itu kan nggak semuanya adjektif, nggak semuanya Oh noun. iya, iya. Mm-mm. Jadi dalam 50 Eh, itu kamu ambil adjektif dan verbnya saja bisa. Kalau tingkat tesis ya 100 lah biasanya. Tapi kalau untuk tugas tugas ini bisa dalam 50 itu cari adjektif dan verbnya yang nah kan di situ aja verb ada noun, kadang ada preposisi. Nah, itu kan kamu bisa ignore kan hanya milih adjektif dan verb saja. lagi Pak, kalau Mm-mm. misalkan kemarin kan sudah nyari artikelnya, itu ketemu 50 artikel di BBC. Cuma di Al Mm-mm. Jazeera, salah, 50 artikel di Al Jazeera. Tapi ternyata di BBC itu yang mengstate ada Hamasnya di judulnya itu cuma sekitar 43. Nah, yang 77 itu Nggak banyak ya? menceritakan tentang Oh, nggak banyak. Hamas. Iya, cuma dia di judulnya tuh nggak di state. Apakah itu boleh dimasukkan sebagai artikel Hamas juga Boleh. ya? Kalau korpus itu biasanya yang penting di situ ada kata search term kamu, ada kata pencarian kamu. Walaupun di judulnya nggak bilang, tapi kalau di dalam body text-nya itu ada kata itu, biasanya kita masukkan. Baik, Pak. Sudah. Insya Allah sudah sedikit tercerahkan. Oke, oke. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Mm-mm. Tapi ini di luar korpus ya, Pak. Mungkin bukan di Boleh. luar korpus, di luar tugas saya gitu, Pak. Kan review study saya kan ada scoping review, terus systematic review, Oh, itu terus susah. itu ada bibliometrical. Mm-mm. Apakah itu juga termasuk korpus, Pak? Beda itu. Scoping review itu bibliometrik itu jadi kamu apa namanya meneliti artikel-artikel terdahulu untuk cari tahu apa yang sih mereka bahas. Bukan itu bukan korpus. Beda lagi dengan riset yang korpus base itu. Jadi Mm-mm. untuk saat ini korpus kebanyakan pakai yang artikel-artikel press gitu ya, Pak. Ah, Magazine-magazine gitu. dalam konteks apa namanya ini sebenarnya banyak korpus kan bisa jadi banyak dari banyak sumber ya. Coba yang kamu refer tadi itu yang tentang bibliometrik itu bukan analis bukan bukan riset tentang subjek tertentu tapi dia tuh riset tentang untuk mencari gap di sana atau mencari apa sih yang dibahas di penelitian tentang autism semua. Jadi sumbernya ada artikel-artikel yang sudah dipublish sebelumnya. Nah, nah, itu ya kalau dibilang korpus ya bisa lah itu bilang korpus ya. Cuma itu kan bukan apa namanya ya
Istilahnya itu kita tidak menemukan hasil ya representasi tentang sesuatu objek atau ini, tapi itu adalah penelitian sebelumnya itu bahas tentang apa, gapnya di mana, banyaknya dilakukan di mana, di geometrik kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Mm-mm. Oke, ada lagi sebelum saya Pertanyaan, Pak, tutupkan? pertanyaan terakhir. Mm-mm, Berarti boleh. saya tetap pakai Ancon nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak usah Nggak apa, yang nggak apa, nggak usah, LCC tadi ya Pak ya? nggak usah, Apa nggak usah. CKP? Ya, baik. Terima kasih. Sama, oke, udah yes. Oke, that's it for today ya. Kita jumpa next week kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain.